Om Swastiastu, selamat pagi dokter. Kami dari Small Group Discussion B2. Pada hari ini kami akan mempresentasikan studi proyek kami dengan judul Profesi Dokter dan Tantangannya terkait dengan kemajuan teknologi dan metode pengobatan. Sebelum kami mulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next slide. Baik, nama dari anggota SGD dan juga nomor induk mahasiswa dapat dilihat pada slide. Baik, presentasi akan kami mulai dari bab 1 pendahuluan. Perkenalkan, nama saya Kade Bintang Rizka Putri dengan Tiga Infrasi 056 dan saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Hadirnya profesi dokter menjadikan masyarakat di dunia memiliki kesempatan untuk mendapatkan perlindungan kesehatan, khususnya bagi pasien dalam ruang lingkup pelayanan kesehatan. Menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, menyebutkan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan yang dilaksanakan berdasarkan suatu keilmuan, kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Dalam melaksanakan praktik medisnya, seorang dokter wajib memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang, compassion, dan penghormatan atas martabat manusia. Hal tersebut tertera dalam Pasal 8 Kodeki tahun 2012 yang mengatur tentang profesionalisme. Pada pasal tersebut juga dijelaskan bahwa praktik profesi kedokteran harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan bermutu. Di era modern seperti saat ini, telah terjadi perkembangan teknologi khususnya di bidang kedokteran, karena ilmu kedokteran akan selalu berkembang menuju kesempurnaan. Meningkatnya jumlah pengusaha teknologi baru dan berkembangnya nilai teknologi menyebabkan tenaga kesehatan saat ini semakin dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan baru yang bergerak cepat. Hadirnya teknologi juga mendorong berbagai pemangku kepentingan industri, peneliti, akademisi, dan otoritas pengatur kesehatan untuk terus berusaha meningkatkan, mendorong, dan menyusun gagasan untuk memodernisasi pengembangan metode pengobatan. Gagasan tersebut dapat berupa pengembangan dan kualifikasi biomarker baru, penerapan desain uji klinis yang lebih efisien, kemajuan model penyakit yang dapat diukur, dan peningkatan proses pembuatan obat. Dengan mengetahui adanya kemajuan teknologi di era modern, maka penulis tertarik untuk menelusuri profesi dokter lebih lanjut dan tantangan yang harus dihadapi di tengah perkembangan teknologi dan metode pengobatan. Sekian dapat saya sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dina Ria Sakura Kirani dengan 3 digit NIM terakhir 055. Di sini saya akan menjelaskan rumusan masalah yang dapat ditarik dari latar belakang sebelumnya, yaitu yang pertama, bagaimana peran dokter dalam metode pengobatan berbasis kemajuan teknologi. Yang kedua, apa tanggung jawab dokter dalam pengobatan yang berbasis kemajuan teknologi. Dan yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi oleh dokter dalam melakukan pengobatan berbasis kemajuan teknologi. Serta, tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama, untuk memahami peran dokter dalam metode pengobatan berbasis kemajuan teknologi. Tujuan yang kedua adalah untuk mengetahui apa tanggung jawab dokter dalam pengobatan yang berbasis kemajuan teknologi. Dan tujuan yang ketiga dan terakhir, untuk mengetahui apa tantangan yang dihadapi dokter dalam melakukan pengobatan berbasis kemajuan teknologi. Presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya izin mengingatkan sebelum perkenalkan nama saya Nafis Badoman dengan 3 digit yang terakhir 051 untuk manfaat dari student project kali ini. Dari bagian jadi dua, yang pertama manfaat teoritis, peroleh dari penulisan ini yaitu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan tanggung jawab dokter dalam pengembangan metode pengobatan dan teknologi baru, sehingga nanti ke depannya dapat membantu dalam menilai konsekuensi moral, sosial, dan juga profesional dari perubahan ini. Sedangkan dari manfaat praktisnya, dengan eh, yaitu untuk meningkatkan kesadaran publik tentang kesehatan, meningkatkan orientasi pasien, menciptakan kebijakan kesehatan yang lebih baik, serta mendorong kolaborasi antar profesi dan lintas sektoral yang lebih baik di bidang kesehatan atau yang biasa kita sebut dengan IPE atau Interprofessional Education. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Igede Pramaditya Wahyu Saputra dengan 3 digit yang terakhir 045. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu profesi dokter. Profesi dokter adalah orang yang bekerja untuk mengabdikan diri di dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan yang didapatkannya selama proses belajar yang cukup lama. Dokter merupakan profesi yang mulia dan khusus. Disebut sebagai profesi yang mulia karena tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan pasien yang sedang sakit dengan tulus dan ikhlas. Disebut juga sebagai profesi yang khusus karena perlu kompetensi yang baik dan tepat dalam pelaksanaannya.
Profesi dokter memiliki tanggung jawab yang besar karena ia memiliki kewajiban untuk dirinya sendiri, untuk pasien, serta teman sejawatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Niputu Aryapsari dengan 3 digit dan terakhir 058 akan melanjutkan presentasi mengenai dampak negatif dari kemajuan teknologi di bidang kedokteran. Yang pertama adalah adanya kecanduan dan ketergantungan yang dimana ini diakibatkan oleh penggunaan teknologi secara berlebihan. Yang kedua adalah memicu penyakit kanker, di mana kita tahu bahwa alat kesehatan beberapa ada mengandung zat radioaktif yang kemudian membuat sel kanker lebih mudah untuk berkembang dalam tubuh. Dan yang ketiga adalah adanya kebocoran privasi data pasien, di mana adanya serangan cyber dan kebocoran data medis dapat mengancam privasi pasien dan kerahasiaan informasi medis yang sifatnya sangat sensitif. Selanjutnya adalah meningkatnya pengangguran karena tugas manusia sudah dialihfungsikan kepada mesin, dan yang terakhir adalah kurangnya hubungan manusia, di mana kita tahu ada saat ini adalah telemedicine yang membuat adanya penurunan seperti kontak mata dan juga sentuhan fisik dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan. Sekian dari saya akan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter dan selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan saya Nilukade Asri Bintari dengan 3 digit NIM terakhir 063. Di sini saya akan mempresentasikan terkait kemajuan teknologi di bidang kedokteran, yang mana saya akan memaparkan sedikit mengenai dampak positif dari kemajuan teknologi di bidang kedokteran tersebut. Yang pertama, ada pengawasan yang efisien dari manajemen terpusat. Model manajemen baru di bawah layanan kesehatan cerdas atau smart healthcare yang terhubung dengan teknologi Internet of Things dapat menjadi solusi untuk permasalahan manajemen kesehatan. Kemudian, pencegahan penyakit dan pemantauan risiko. Prediksi risiko penyakit berbasis smart healthcare bersifat dinamis dan personal, lalu membantu diagnosis dan pengobatan. Perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, robot bedah, dan mixed reality membuat penentuan diagnosis dan pengobatan menjadi lebih cerdas dan akurat. Baik, sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikita Tonika Nyuntami dengan 3 digit indra 048. Saya izin menjelaskan sedikit mengenai metode pengobatan. Jadi, metode pengobatan merupakan suatu proses yang dilakukan individu untuk menyembuhkan atau memberi pengobatan kepada orang lain melalui cara tertentu. Metode pengobatan menggunakan alat bantu berupa obat-obatan atau perlengkapan medis modern ataupun tradisional. Berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia 1076/SK-7/2003, pengobatan tradisional merupakan metode perawatan dengan cara, obat, dan pengobatnya mengacu sesuai dengan pengalaman serta keterampilan turun-temurun sesuai dengan adat yang ditetapkan dalam masyarakat. Sering dengan berjalannya waktu, pengobatan dalam ilmu kedokteran terus berkembang dengan pesat. Kini, metode pengobatan yang ada sesuai dengan ilmu dan pengetahuan, bukti klinis, serta riset yang mendalam. Obat yang digunakan pada era modern telah melewati sekian banyak trial hingga akhirnya dapat digunakan secara aman pada manusia untuk pengobatan atau terapi. Dengan ilmu kedokteran yang terus berkembang, maka seorang dokter harus senantiasa belajar dan mengikuti perkembangan pengobatan sesuai dengan Kodeki Pasal 6 yang menyebutkan bahwa setiap dokter harus senantiasa berhati-hati dalam mengumumkan dan menerapkan setiap penemuan, teknik atau pengobatan baru yang belum diuji kebenarannya dan hal-hal yang menimbulkan keresahan masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Perkenalkan, saya Iputu Pranadia Vida Sagara dengan 3 digit yang terakhir 059. Berikutnya terdapat metode pengobatan konvensional di pusat pelayanan kesehatan, yang mana metode ini memiliki alur yang jelas bagi pasien ataupun tenaga kesehatan agar metode pengobatannya dapat berjalan secara sistematis dan juga teratur. Alur pengobatan secara umum adalah sebagai berikut yang ditampilkan pada slide. Yang pertama, pasien mengambil nomor antrian pendaftaran. Kemudian, pasien melakukan pendaftaran dengan bantuan petugas dalam mengidentifikasi data pasien dan riwayat kunjungan pasien. Apabila pasien merupakan pasien baru, maka akan diminta untuk mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu, kemudian dicek oleh petugas terkait dengan bukti identitas lain seperti KTP, SIM, ataupun paspor. Berikutnya, pasien melakukan registrasi sesuai klinik yang dituju dan mendapatkan nomor rekam medis serta kartu berobat. Kemudian pasien menuju klinik dan menunggu dipanggil sesuai dengan nomor antrian klinik. Berikutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan dan konsultasi dengan pasien, serta mendiskusikan tindakan lanjutan apabila diperlukan. Terakhir, pasien membayar biaya pengobatan di kasir, mengambil obat yang telah diresepkan di apotek, dan pulang. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Putusan Gita Nirajanari dengan 3 digit NIM terakhir 049. Di sini saya akan menerangkan mengenai bagaimana tantangan seorang dokter dalam menghadapi kemajuan teknologi. Jadi, pada masa sekarang ini telah berkembang banyak sekali teknologi canggih yang modern. Nah, hal ini juga memberikan beberapa tantangan tersendiri bagi seorang dokter. Salah satunya yaitu self-diagnosis oleh pasien. Nah, terdapat banyak sekali situs online yang memuat informasi mengenai kesehatan mulai dari gejala-gejala hingga treatment yang diberikan. Tidak sedikit masyarakat yang melakukan self-diagnosis berdasarkan dari informasi situs online tersebut. Disinilah bagaimana tantangan seorang dokter dalam mengedukasi pasien dan juga memberikan saran kepada pasien agar tidak melakukan self-diagnosis yang dapat berujung fatal apabila treatment dan juga penyakit yang diderita tidak sesuai. Kemudian yang kedua, adapun tantangan seorang dokter agar dapat menjembatani teknologi informasi bagi seorang pasien. Nah, dokter juga harus terus melakukan improvisasi dan juga berkembang seiring dengan kemajuan teknologi yang ada saat ini agar seorang dokter tidak tertinggal dengan kecerdasan buatan dan tidak seakan-akan tidak diperlukan lagi oleh masyarakat. Oleh karena itu, dokter patutnya menguasai berbagai keterampilan pengetahuan serta skill komunikasi yang baik sehingga mampu menjadi jembatan antara teknologi informasi kesehatan dengan pasien dan tetap memiliki kepercayaan oleh pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tirza Fitania Amaris dengan 3 digit NIM terakhir 060. Jadi profesi dokter adalah salah satu profesi yang penuh dengan tantangan. Tugas utama seorang dokter adalah untuk merawat dan mengobati pasien yang datang mencari pertolongan. Namun dalam menjalankan tugas ini, dokter seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan perawatan yang optimal. Yang pertama adalah keterbatasan waktu. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh dokter adalah keterbatasan waktu. Dokter seringkali harus menghadapi jumlah pasien yang banyak dalam waktu yang terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya waktu untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap pasien. Yang kedua adalah kompleksitas diagnosa. Setiap pasien memiliki karakteristik yang unik, dan seringkali dokter dihadapkan pada kasus-kasus dengan gejala yang kompleks dan tidak jelas. Mendiagnosis kondisi yang tepat membutuhkan pengetahuan yang mendalam dan pemahaman yang baik tentang berbagai penyakit. Tantangan ini diperparah dengan kemajuan ilmu teknologi kedokteran yang terus berkembang, dengan penemuan dan pembaruan terhadap prosedur dan teknologi medis. Yang ketiga adalah kesulitan komunikasi. Komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien sangat penting dalam perawatan yang baik. Namun seringkali dokter menghadapi tantangan dalam berkomunikasi dengan pasien. Beberapa pasien mungkin memiliki tingkat literasi kesehatan yang rendah atau bahasa yang berbeda. Hal tersebut yang membuat komunikasi menjadi sulit. Dokter menghadapi berbagai tantangan dalam menangani pasien, termasuk keterbatasan waktu, kompleksitas diagnosis, dan kesulitan untuk komunikasi. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan peningkatan pengetahuan, keterampilan komunikasi, dan kesadaran terhadap aspek psikologis pasien. Dengan mengatasi tantangan ini, dokter dapat memberikan perawatan yang lebih baik dan memenuhi harapan dari pasien. Sekian yang dapat saya sampaikan, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih banyak untuk kesempatannya. Di sini perkenalkan nama saya Niputuanggi Praditya Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 067. Di sini saya izin untuk mempresentasikan terkait dengan tantangan dokter pada terapi pengobatan. Yang pada bagian pertama itu terkait dengan kepatuhan pasien. Karena kepatuhan pasien di sini dapat menjadi salah satu faktor terhadap keberhasilan dari terapi pengobatan yang sedang dilakukan dan juga akan berpengaruh terhadap angka prevalensi dari suatu penyakit. Hal ini dibuktikan dari penelitian Agustina yang membuktikan adanya kaitan yang erat antara tingkat kepatuhan dengan meningkatnya angka prevalensi pada hipertensi. Dan selanjutnya yaitu komunikasi antara dokter dan juga pasien. Mengapa? Karena hal ini berkaitan dengan tahap persiapan seorang dokter, perkenalan tahap kerja dan juga terminasi yang nantinya juga akan berhubungan dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara dokter dan pasien ataupun tidak. Dan hal ini bisa diukur dengan adanya kunjungan berulang dari pasien kepada dokter bahwa pasien tersebut meyakini bahwa dokter tersebut bisa menangani penyakitnya dengan baik. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak dan akan saya berikan untuk dilanjutkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Made Prama Pratnya Prasanti dengan 3 digit NIM terakhir 04. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari studi project yang telah kami buat. Jadi kesimpulannya adalah profesi dokter saat ini memiliki banyak tantangan yang terkait dengan kemajuan teknologi dan juga metode pengobatan. Kemajuan teknologi dapat memberikan dampak yang positif dan juga negatif bagi profesi dokter.
Selain itu, terjadinya perkembangan teknologi, metode pengobatan juga ikut mengalami perkembangan. Kemajuan teknologi dan perkembangan metode pengobatan menjadi tantangan bagi profesi dokter yang perlu untuk dihadapi dan diatasi dengan baik, sehingga dokter dapat melakukan kewajiban sebagai seorang dokter dengan profesional dan dapat memenuhi harapan pasien. Baik, sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan. Presentasi akan kami tutup dengan para Santi. Om Santi Santi Santi.